Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ririn Marlinati Suwanto dengan NIM 2204025, asal kelas Nondik 3B, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hasil resume buku yang saya baca berjudul The Instinct Language dengan subbab Baby Born Talking Describes Heaven. Subbab ini diawali dengan penulis menulis sebuah judul artikel yang menceritakan bahwa ada seorang bayi yang lahir kemudian tiba-tiba menjelaskan bahwa surga itu indah, surga itu berisi tentang pujian-pujian saja kepada Tuhan dan tidak ada bekerja, memikirkan pakaian, makanan, atau minuman, atau kegiatan lainnya seperti yang kita lakukan di dunia. Kemudian, hal ini menarik para ilmuwan yang menyatakan bahwa hal ini itu tidak mungkin dapat dipercaya begitu saja tanpa adanya penelitian. Dalam buku The Instinct Language ini, penulis memaparkan bahwa anak di usia kurang dari 1 tahun atau 1,5 tahun itu belum memulai berbicara. Kemudian, anak di usia kurang dari 2 atau 3 tahun itu faktanya adalah belum berbicara secara fasih, secara tata bahasanya. Selain itu, penulis juga memaparkan sebuah fakta bahwa semua bayi itu ternyata dibekali kemampuan bahasa sejak lahir. Nah, seorang psikolog bernama Peter Emas dan Peter Jacques mencoba memasang sebuah perangkat pada dot bayi yang disambungkan dengan perekam suara untuk melakukan penelitian. Dan hasilnya ialah ketika bayi yang sedang bosan, perekam suara tersebut akan mengeluarkan suara ba ba ba. Kemudian ketika bayi yang sedang diperdengarkan atau sedang diajak berbicara oleh orang tua ataupun orang sekitarnya, mereka akan berbicara atau perekam suara akan mengeluarkan suara pa 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 yang menunjukkan bahwa bayi tersebut ingin mendengarkan lebih banyak silabel atau kata-kata yang diperdengarkan kepada dia. Sebuah fakta lain juga dikatakan bahwa bayi itu ternyata menggunakan indera keenamnya untuk membedakan silabel yang tak bisa dilakukan oleh orang dewasa. Jadi bisa dikatakan bayi ini adalah sebagai peneliti atau bisa membedakan antara silabel yang satu dengan silabel yang lain yang tidak bisa dibedakan oleh orang dewasa sekalipun. Nah, Peter Emas dan Peter Jacques juga mengucapkan bahwa bayi berusia 4 hari itu dapat membedakan bahasa karena mempelajari sesuatu tentang prosodi atau meliputi melodi, tekanan, dan waktu suatu bahasa di dalam rahim atau hari-hari pertama melahirkan. Jadi ketika dia sudah lahir di dunia setelah beberapa hari itu, mereka sudah bisa membedakan silabel antara yang satu dengan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, buku ini juga memaparkan perkembangan bahasa pada bayi yang terjadi mulai dari usia 5 bulan hingga 10 bulan. Oke, yang pertama itu ada di rentang usia 5 sampai dengan 7 bulan, bayi itu mulai bermain dengan suara. Jadi ketika dia mulai diperdengarkan suara oleh orang tua atau lingkungannya, mereka itu di usia 5 sampai 7 bulan ini sudah bisa mulai bermain dengan suaranya. Meskipun memang tidak jelas, tapi setidaknya bayi itu sudah mulai mendapat perkembangan bahasa tersebut. Kemudian di usia 6 bulan ini, bayi mulai menyatukan bunyi-bunyi bahasa mereka yang menjadi satu fonem. Nah, kalau sebelumnya bayi ini mendengarkan fonem-fonem yang berbeda nih dari orang lain atau lingkupnya, di usia 6 bulan ini bayi akan mulai menyatukan bahasa-bahasa mereka yang berbeda menjadi satu fonem. Kemudian di usia 7 sampai 8 bulan ini, bayi mulai mengoceh fonem dan suku kata yang umum seperti ba ba ba, neh neh neh. Nah, dari yang sebelumnya mulai kenal fonem-fonem dari lingkupnya, di usia 7 sampai 8 bulan ini bayi sudah mulai mengoceh suku kata yang terdengar umum nih sama dia. Kemudian di usia 8 sampai 12 bulan itu, bayi mulai memvariasikan bahasa dari yang sebelumnya hanya 1 atau 2 fonem dan hanya satu suku kata tersebut saja. Di usia 8 sampai 12 bulan ini, bayi sudah bisa mulai memvariasikan kosakata tersebut, misalnya menjadi neh, bah, neh gitu. Jadi ada penggabungan gitu lah ya.
Oke, di usia 10 bulan ini, bayi sudah mulai mengurutkan bahasa secara langsung nih, karena sebelumnya bayi itu sudah mulai berbicara dan mengoceh fonem-fonem yang dia dapatkan, tapi masih belum secara terstruktur urutannya, karena masih ada campur tangan fonem-fonem yang dia temukan. Oke, nah kalau diibaratkan bayi itu, ibaratnya seperti peralatan audio yang rumit tanpa buku petunjuk. Nah, kemudian, dari hal tersebut, penulis ini memperkenalkan kita sebagai pembaca itu bahwa bayi itu memiliki periode dalam mengenal kata, yaitu pada usia rentang 2-12 bulan. Mereka itu akan mengenal kata pertama berupa makanan, bagian tubuh, pakaian, kendaraan, mainan, barang rumah tangga, binatang, dan juga manusia. Kemudian, saat mereka sudah mengenal kata-kata pertama tersebut, mereka kemudian akan merekam kata yang diucapkan oleh orang tua secara terpisah, lalu mencari padanan kata-kata lain yang lebih panjang atau yang lebih kompleks. Nah, kemudian di usia 18 bulan, bayi itu sudah bisa pesat berkembangnya si bahasanya tersebut. Kemudian dapat dikatakan pertumbuhan kosakatanya itu bisa terhitung setiap 2 jam sekali. Nah, berikutnya ialah pada rentang usia 2 hingga 3 tahun, bahasa anak-anak itu mulai berkembang menjadi percakapan tata bahasa yang fasih dan terbilang cepat. Kemudian, anak usia kurang dari 3 tahun itu panjang kalimat dan jenis sintaksisnya terus meningkat 2 kali lipat setiap bulannya, mencapai ribuan kata, meliputi pertanyaan siapa, apa, di mana, klausa relatif, perbandingan, negasi, pelengkap, konjungsi, maupun pasif. Kemudian, penulis juga memaparkan fakta bahwa anak usia 3 tahun itu secara tata bahasa benar, secara kualitas bukan hanya kuantitas. Nah, selanjutnya ialah ada materi tentang pengembangan kemampuan anak berbicara. Nah, tahap pertama itu, anak akan meningkat kemampuan berbicaranya ketika anak mendapatkan input suara sekaligus respon dari bahasa ibu mereka. Jadi, ketika orang tuanya bercengkrama atau berbicara dengan orang dewasa lainnya, bayi itu kurang suka mendengarkan respon tersebut, tapi bayi akan lebih senang ketika dia akan menerima respon dari orang tuanya yang berbicara atau memperkenalkan bahasa ibunya kepada dia. Nah, yang kedua itu, anak ini harus menjadi seorang yang naturalis. Jadi, ketika dia berbicara, dia tidak membutuhkan koreksi dari orang lain karena dia itu harus menjadi seorang yang naturalis atau mengeluarkan kemampuan dari dalam dirinya tanpa ada pengoreksian dari orang lain nih. Nah, selanjutnya itu, anak harus mencari frasa untuk mempelajari suatu bahasa dengan bimbingan orang tua dan kalimat yang dapat ditebak konsepnya oleh anak. Jadi, anak itu untuk memperkenalkan sebuah bahasa dan untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya, orang tua harus memperkenalkan banyak frasa untuk anak bisa mengenal konsep sebuah kata itu termasuk ke dalam konsep yang mana nih. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir nih. Terlihat bahwa di slide terakhir ini terdapat fakta yang menjawab atau memberikan fakta tentang keraguan yang kita sebutkan di awal materi ini. Faktanya bahwa bayi itu tidak mungkin bisa berbicara setelah melahirkan. Alasannya ialah memang otak bayi itu berubah secara signifikan setelah lahir, sehingga bahasa itu tampaknya berkembang secepat pertumbuhan otaknya. Tapi hal ini akan berbeda ketika kita belajar atau ingin mengembangkan bahasa kedua di saat dewasa. Hal itu akan terasa lebih sulit dibandingkan mempelajari bahasa pertama di masa kanak-kanak. Hal yang ketiga itu adalah penguasaan bahasa yang normal itu dijamin untuk anak-anak hingga usia 6 tahun karena sirkuit pembelajaran bahasa di otak lebih plastis pada masa kanak-kanak. Nah, cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan dari buku The Instinct Language dengan subbab Baby Born Talking Describe 7 saya sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan juga menonton video ini dapat mengambil pelajaran dengan baik. Terima kasih atas sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.